ternyata Bang Ambon masuk Poncol itu ada misi balas dendam sebenarnya, karena nggak terima sebenarnya Bang ya. Betul, nggak terima ya kalau kita benar-benar kok bisa ditusuk 3 lubang, dibuang secara begitu kan. Akhirnya kita ketemu Poncol, memang benar-benar musuh budut ya. Berasumsi ya siapapun budut akan kita bantai. Baru 806, itu bas 913, 82, mistik, batas 2, itu 40 semuanya. ada di situ juga. 40 yang mau arah mau pulang ada di situ juga di laut. Berarti Karena kan abang mau nggak mau harus ngelewatin itu. ngelewatin ya bukan untuk kita bikin mundur abis, enggak, hanya numpang bagaimana mundur kita memang bisa lewat aja itu. Sampai ngelonjor ini. Jangan lupa ya, subscribe ya. Keadaan 74. Nah kali ini gue bertemu di rumahnya Bang Ambon Biak. Nah, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih nih dari kalian di tempat ya sudah silaturahim ke rumah saya, Ambon Biak. Ambon Biak sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, gue tertarik buat nampilin Bang Ambon Biak di channel Peran 74. Kenapa sih? Karena banyak kisahnya Bang Ambon Biak nih di jalur Poncol 30. Ya, benar ya Bang? Betul. Poncol 30. Di mana banyak kejadian-kejadian, bahkan Bang Ambon pun pernah mengalami hari sial sampai dia akhirnya kena beberapa jahitan. Betul ya Bang? Betul. Nah, Bang Ambon, sebelum kita ke materi, Bang Ambon mau tahu dong, kenapa sih Bang Ambon tertarik masuk ke Poncol? Karena sebelumnya yang Anda dengar Bang Ambon itu bukan langsung ke Poncol ya, SMA dulu. Iya. Nah, Jadi ada cerita dulu ya. Jadi waktu dulu emang SMA, memang kita dari dulu memang tertariknya memang di mana budut gitu. awalnya maunya di Budut. Di budut. Cuman pas kita punya teman SMP, kita memang gila budut 82, Tanah Abang. Oh, strong ya? Apa? Budut 82. Budut 82, Iya. Budut 82. Cuman pas pulang itu kita bukan naik 82 dari Pasar Baru ketemu teman SMP, naik 52. Pas naik 52 ditanya sama anak 52, lu anak mana? Anak Budut 82. Dia bilang 82 mana lu? Ya pas sampai Asem sampai Bugis saya ditusuk 3 lubang. Oh, kena? Kena ditusuk dada, perut sama belakang samping. Terus saya dibuang dari kaca. Dari situ saya pulang ke Jalan Biak sini. Oh, nggak langsung nggak ke rumah sakit tuh? Enggak, Pulang dulu? Pulang. Berarti penuh luka dong? Penuh luka dengan 3 lubang saya bertahan. 3 lubang? Orang-orang sekitar? Ya saya langsung pulang naik bis aja langsung, wah bis arah Jalan Biak udah saya naik 46 gitu. Oh, langsung 46. Kalau Gadung ke Muara Karang kalau nggak salah. Sampai di rumah orang Di tua. rumah saya bilang, "Mak, saya ditusuk," baru saya mau ke rumah sakit. Wah, gokil. Gokil. Itu selama perjalanan kan lumayan tuh. Ya lumayan kita Lumayan lah, menahan berapa rasa sakit. menit ya kan? Setengah jam lah, setengah hampir jam setengah ada. jam. Dan itu pasti kan pendarahan tuh, darah ngocor tuh. Ya lumayan kita bertahan aja bang. Sempat ditahan ya Bang ya? Bertahan pegang perut aja gitu. Heeh. Sampai orang tua tahu, Tahu akhirnya dibawa baru ke bawa rumah ke sakit. rumah sakit. Rumah sakit mana Bang? Rumah sakit Sumber Waras Sumber Waras. yang dekat di sini. Berapa jahitan Bang total luar dalam? Dalam 3, luar 2, sama juga 3-3-nya gitu. Total berapa? Kalau 9 tambah 6, 15. 15. Oke lah ya. Hanya 3 lubang. 15. Luar dalam total 15 jahitan. Akhirnya di situ Bang Ambon Dari tadi kita SMA kita berhenti. dari SMA berhenti akhirnya. Nah, akhirnya kita ketemu kejadian memang di Jalan Biak. Saya mau ditusuk juga sama senior saya di sini karena lagi mabuk. Yang nolong ada satu namanya Bang Agus Black. Bang Agus Black. Dia anak Poncol. Maka saya tanya sama Bang Agus Black, "Bang, anak Poncol musuh sama budut gak?" Saya bilang. Kata dia bilang, "Oh musuh." Saya berasumsi bagaimana saya mau masuk Poncol gitu. Berarti punya misi balas dendam masuk Ya, Poncol. ingin balas dendam pada yang 52 itu. Karena pernah punya kejadian nggak Pokoknya enak dengan anak 52. Pokoknya anak budut ya semuanya deh, karena saya merasa kecewa kok saya diginikan sampai di 3 lubang gitu. Padahal kan dulu statusnya juga bukan rivalnya Budut sendiri ya. Ya bukan rival budut sendiri. Akhirnya memutuskan masuk Poncol. Masuk Poncol. Nah, ada cerita seru nggak waktu pas pengen masuk Poncol? Ya kita masuk Poncol ya pertama ternyata di sana senioritas bang. Kita masuk Poncol kelas 1. Ya pengalamannya serunya itu dia selama 1 tahun saya digampar terus. Seorang Ambon Biak digamparin sama Sama senior. kelas 3. Karena kita pulang harus ngelawan 200 orang. Karena kita pulang saya pikir banyak, hanya bertiga, berempat. Oh, Harus basis 30-nya nggak banyak soalnya. nggak banyak, dulu ya? hanya kelas 3 orang sama saya sendiri kelas 1. Ya disitulah saya di tiap hari digampar, harus ngelawan. Gokil berarti. Gitu, 3 memang. lawan banyak masa deh. Banyak masa bener waktu itu.
saya juga merasa, oh begini amat di sekolah ya kan, memang kan gitu. Tapi tetap itu mau menguji mental kita aja gitu. Keren ya. Ternyata Bang Ambon masuk Poncol itu ada misi balas dendam sebenarnya, karena nggak terima sebenarnya Bang ya. Betul, nggak terima ya kalau kita benar-benar kok bisa ditusuk 3 lubang, dibuang secara begitu kan. Akhirnya kita ketemu Poncol, memang benar-benar musuh Budut ya. Berasumsi ya siapapun Budut akan kita bantai. Bakal dilawan. Nah Bang, masih ingat nggak sih Bang waktu masuk Poncol itu uang pangkalnya berapa Bang? 50.000. Pembangunan sama semua baju-baju 50.000. 50.000. Termasuk murah atau mahal dulu? Murah lah bagi kita. Murah. 50.000 murah. Terus bayarannya? Bayarannya nggak sampai 20.000, nggak sampai. Nggak sampai ya? Berarti murah banget ya Bang. 15.000. Masuknya ke Poncol ya. Poncol, STM Kan ada Poncol Senen. Poncol, ada Bikora. Bikora, ada Sumber Batu, kita masuknya Poncol Senen. Berarti ini versinya yang benar nih, kalau Ya, yang betul, benar. kalau yang benar. Nah, kalau di mata Abang yang tahu nih, antara Poncol Senen sama Poncol Bikora, kan agak beda nih. Bikora itu seperti apa sih Bang sebenarnya yang Abang tahu? Wah, itu sekolah bebas kalau dibilang tuh. Sekolah bisa gondrong apa, memang di sana kita lihat di Kora, sekolah memang ada sekolah cuma bebas. Kalau di Poncol nggak bisa. Karena dari kepala sekolahnya aja orang Ambon, Oh, juga. alumni juga. Alumni juga. Iya betul. Ada berapa banyak orang Ambon waktu di zamannya ente Memang pas- zaman dulu Poncol banyak orang Ambon. Dari kepala sekolah senior aja dari tahun 70-an dia udah alumni Poncol. Sampai bapaknya juga guru Poncol, alumni orang Ambon banyak di situ. Memang dulu sekolah Poncol tuh kalau orang Ambon. Kalau orang Ambon ya. Ya. Makanya ente dipanggil Ambon Biak itu buat membedakan mungkin ya. Bukan membedakan karena Ambon kita orang Ambon, tinggalnya jalan biak. Dia Biak jadinya membedakan jadinya. Ini Ambon Biak gitu ya. Gitu. Iya betul, karena ada juga ada Ambon Gantung, Ambon kampung Ambon kan gitu. Iya. Tinggalnya Ambon Gantung. Ambon Gantung tinggalnya di Gantung. Betul. Ambon Biak di Biak gitu. Betul. Berarti SMP belum dipanggil Ambon Biak. SMP ya udah dipanggil Ambon Biak. Oh, udah dari SMP panggil Ambon Biak. SMP di mana, Bang? SMP 60 sini, Jalan Biak. Jalan Biak, jalan kaki berarti. Iya jalan kaki. Dari SMP udah nakal nggak sih, Bang? Kenal ribet-ribet gitu. SMP ya lumayan lah. Udah tahu ya tentang tawuran ya. Masalah daerah sini ya Setka apa mana ya. Pokoknya kita SMP 60 ya lawannya SMP 39 pas sebelah-sebelahan Pas sebut dari SMP. Kalau 39 itu Nagang Subur, mayoritas daerahnya daerah Budut. Budut. Kalau SMP 60 Setiakawan anak-anak. Kampung Jawa. Menjawa gitu. Berarti kan udah sering lihat dong waktu era-eranya Abang SMP udah lihat Budut sama Kampung Jawa ribut. Udah paham deh, udah ngerti. Udah paham ya, udah sering ikut-ikut ya, Bang. Udah ikut-ikut. Akhirnya memutuskan masuk Budut. Masuk Masuk Poncol. Poncol. Mantep. Nah, Bang. Berarti kalau Abang masuk Poncol Barat itu basisnya 30. Betul. Ya, 30 di mana ngelewatin Gambir. Bisa dibilang laut dah. Ya itu memang kronologis untuk lewat laut itu buat uji mental bang. Buat uji mental ya. Untuk kayak waktu saya kelas 2, kelas 1-nya rame kan baru datang, daftar pada ada orientasi, kita pulang kan lewat laut. Itu bisa beradaptasi dengan 500 anak sekolah, bisa 700 orang. Itu basis 806, itu basis 913, 82, Mistik, Batas 2, itu 40 semuanya. ada di situ juga. 40 yang mau arah mau pulang ada di situ juga di laut. Berarti Karena kan Abang mau nggak mau harus ngelewatin itu. ngelewatin ya bukan untuk kita bikin mundur abis, enggak hanya numpang bagaimana mundur, kita memang bisa lewat aja itu. Ngebuka jalan Buka berarti. jalan aja. Kalau buat nembusin mah nggak Oh, mungkin ya, nggak Bang. mungkin Pak, kita kan bukan ibarat. Nah, kita hanya paling banyak di situ 10. Heeh. 10 orang ya bisa bikin mundur deh mereka dengan ya, ibarat kita bawa parang bikin arah zigzag bagaimana dia kan mundur tuh. Iya. Kita hanya numpang belok udah terima kasih gitu. Nggak mungkin sampai jebolin Oh, abis. kalau untuk jebolin. Nah, jadi Bang Ambon Biak tuh menyatakan kalau buat pukul Budut itu sebenarnya enggak juga di situ. Hanya ngebuka jalur doang gimana bisa lewat. Betul. Ya. Kalau menang kalah ya pasti menang, tapi nggak sampai ngejebolin banget ya, Bang. Cuman buat Yang penting kita bisa pulang. bisa pulang atau bisa sekolah ya. Kadang-kadang kalau nggak bisa ngalah ya nggak bisa pulang, itu aja. Oh, berarti kalau nggak bisa mundur dia, berarti Abang balik lagi. Kita lewat Gambir, mundur ke arah Semat 7 kita putar lewat sana. Karena udah banyak saking banyaknya kan. Kalau untuk jaban begitu nggak bisa menang. Di situ ada garnisun. Ada depan garnisun Kostrat. Postrat, ya. Berarti nggak cuma anak sekolah doang, garnisun juga mengerikan juga nih. Iya betul. Di situ kan kalau memang kita udah bentrok di situ pernah kejadian satu kisah ya. Mereka udah mau nyari-nyari pas ngeliat muka saya itu semua penumpang disuruh turun.
di laut. Di laut. Akhirnya semua penumpang saya hanya berapa orang, 10. Saya bilang depan 2, belakang 2, tengah 3, pegang parang. Itu yang pertama diantem supir bis, kacanya. Itu kaca semua kering. Sampai dibilang bakar. Akhirnya saya pas mau nyalakan mobil, tabrak. Akhirnya saya baru ngelihat namanya dari Kostrad tuh keluarkan tank. Sampai keluar. Itu keluar. Karena kita udah mau dibakar. Karena kita bertahan, naik kita potong kan. Akhirnya di situ tank pas saya bilang ya Allah untung selamat tank. Tadinya saya mau tabrakin mobil, saya bilang wah udah tabrak aja sudah nyala-nyalain, cuman saya nggak ngerti namanya bis bagaimana nyalainnya kan. Dulu belum ngerti. Udah paham kan namanya ya. batas 7A kan gede. Dia kalau misalkan dibalikin nggak mungkin. Akhirnya tank keluar, mereka pada buyar, kita selamat. Berarti yang di dalam bis itu masih bertahan, Bang? Kita 10 orang Melawan gitu. ya bertahan. Iya, bertahan Dia naik melawan dia nggak gitu. mungkin naik semua dari balok batu semua masuk. Masuk tuh ya. Makanya di situ saya bilang, alhamdulillah ada Kostrad yang ngeluarin tank, kita masuk tetap aman. Tapi dimasukin ke ini Kostrad garnison. Berarti itu masuk ke garnison. Diselamatkan juga ya di situ ya. Main ini aja kita bilang kita dibantai Pak gitu. Dia mengerti, akhirnya kita disuruh pulang. Karena Kostrad dan garnison juga tahu Budut sering buat bola juga di situ ya. Benar Bang, namanya zaman waktu itu memang zaman mereka tahu sendiri banyak sekali kan. Iya benar. Ya 806 bisa 200 orang. Kisah-kisah 913 100, Mistik 100, 82 100. Ya nggak sampai 100 lah 50 aja udah banyak ya kan betul. gitu. Apalagi Poncol 30 juga seberapa banyak sih sebenarnya. Makanya dibilang nih pasukan siluman kecil nih udah kecil dikit tapi ngegigit gitu. Ada perlawanan, yang penting kita ngelawan Bang. Itu prinsip hidup kita harus ngelawan. Kalau ngelawan ya kita mati kan gitu. Iya. Nah Bang, selain kejadian di laut itu yang bis seperti hancurin, ada kejadian lagi nggak sih Bang? Kan di laut itu menurut Ani seru tuh. Ya di laut aman ya kalau bisa laut. Kalau pulang masih sampai ke Kalideres kita bantu yang kelas bawah kita kan sampai pulang. Oh Abang ikut sampai Kalideres juga? Ya karena kan kita kelas 2 ataupun kelas 3 ya harus kita bantu pulang. Walaupun saya dulu jalan biak saya tetap ikut harus sampai Kalideres. Ngawal berarti mereka. ngawal adik kelas ya? Ya mereka pulang pergi bareng-bareng ya pulang harus bareng-bareng Bang. Pergi bareng-bareng, pulang Kita bareng-bareng gitu. Mati bareng-bareng deh bersama-sama kan. Gitu. Selepas dari laut, Gambir, daerah-daerah mana lagi tuh Bang yang menurut Abang berat ya yang bisa dilewati? Itu berat ya paling kalau Tomang SMA 23. Terus di daerah Citraland bisa PLO. Di situ ada Budut juga kadang-kadang ketemu di situ di Green Garden Budut sampai terakhir di Kalideres. Sampai terakhir di Kalideres. Berarti di Green Garden doang nih yang agak Budut banyak ya di Green Garden. Selepas dari Green Garden lancar sampai Udah aman. Mereka pulang, ya, mereka enak pulang, kita balik lagi ke Jalan Biak. Iya. Itu saya bertiga. Dan itu pun masih banyak yang nongkrong-nongkrong biasa ya di gang-gangan ya Bang. Masih ketemu dilawan nggak tuh Bang? Enggak Apa Bang, sampai kalau kita dipedekan pas doang? pulang kita naik kop aja Bang. Jadi nggak ketahuan. Kita pas pulang kita naik kop aja santai. Oh rapi. Ya rapi bertiga aja kita pulang sampai udah malam ya namanya jam 8:30, 10 gitu. Bertiga sama-sama aja Bang? Saya, PI, Tamang itu di pasukannya. Oh itu udah tandem banget Tandem ya? deh itu Tandem bertiga. bertiga ya? Kalau PI kan anak Roksi, Tamang anak Tomang. Satu Itu anak. tandem Kalau katanya. PI itu masukin di Kora? PI 2 Kora. Kalau si satu lagi? Tamang sama 2 Kora. Berarti ente doang? Anak Poncol. Yang Poncol ya? Iya. Oh gitu. Nah Bang, balik lagi ya. Dulu aneh dengar Poncol itu punya aliansi yang namanya Sapolo. Di eranya Abang ataukah sudah lepas Sapolo di eranya Abang? Di waktu itu aneh kelas 1 Bang. Jadi kita senior bilang, oh ini Sapolo ya, satu DKI Poncol PLO ya. Kita ikut-ikut aja Bang. Namanya nongkrong di daerah Citraland. Kalau pulang mereka yang arah ke Kalideres tuh satu DKI Poncol PLO bisa bareng. Gitu. Nah, kalau kita kan lama-lama waktu kelas 3 lulus ya kita bilang nggak perlu ikut-ikut kayak gini lah, kita bikin pasukan sendiri aja. Ya udah akhirnya pas di angkatan generasi saya ikut pasukan sendiri sih, nggak mau ikut kayak gitu-gitu. Berarti udah lepas yang namanya aliansi itu? Aliansi nggak perlu lah, kita jadi dari sendiri aja kita bilang. Poncol jalan sendiri? Iya jalan sendiri. Tapi kalau ketemu satu DKI ribut nggak? Waktu dulu belum. Belum, walaupun udah lepas nih, sebenarnya udah mau ngelepas nih ya? Iya belum. Belum. Sama PLO juga enggak? Belum juga. Sempet ada kesalahpahaman sama PLO. Saya digampar, dipukul. Jadi anak-anak salah paham, saya dipukul ya udah. Akhirnya saya bilang saya nggak tahu apa-apa kan. Akhirnya dari situ mulai ada tandem sama PLO. Gitu. Gitu. Pas saya digampar ya udahlah. Saya bilang udahlah kita maaf ya, sampai dilepaskan kan. Iya. Sampai barang saya diambil juga. Makanya pas belokan terakhir ketemu anak-anak bilang hari ini PLO sampai mati.
nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Semenjak digampar. Ya udah, sebenarnya digampar ya PL dalam. Padahal itu awalnya miss aja ya bang ya. Miss doang. Miss, tapi karena Ya kita yang digampar kita nggak terima. nggak terima. Makanya di situ PL udah ribut sama anak Poncol. Satu DKI-nya masih aman. Jadi kayak aman. Berarti musuhnya bertambah dong perjalanan pulang Bertambah. kali deras. Hah? Benar ya? Bertambah betul. Bertambah. Gitu. Cuman dia nggak tahu kan kita punya pasukan yang siluman bang. Gitu. PL pernah kejadian mereka sudah ngumpul. Saya bikin strategi anak-anak sebagian yang baju biasa rapi nggak ada kumpul di PLO. PLO kan kumpul di Citraland dekat kantor polisi. Iya, benar. Mereka masih nggak ada 87 orang, saya bilang dekat tukang dagang baju biasa. Ntar saya yang turun pas mau maghrib, ajan maghrib, pas Allah Akbar baru saya teriak Poncol. Mereka kan bubar tuh. Iya. Anak-anak cicit selesai. Berarti banyak dong korbannya di situ. Korban main bang. Dari anak-anak yang bisa dibilang siluman-siluman itu. Ya, kita langsung jalan 8 orang, polisi datang. Dia bilang kan napas. Saya bilang, polisi nanya, kamu nggak tahu om, kita mau pulang. Iya. Dia kan pikir 8 orang doang kita lagi jalan. Iya. Jadi dia nggak tahu kalau Nggak kita tahu. kepung gitu. Tapi juga pelakunya kan bukan dari yang di bis ini kan. Kita Pelakunya orang. udah nyamar. Udah nyamar. Udah nyamar kan. Udah nyamar pelakunya. di situ. Makanya dia bilang, wah berat. Makanya mulai dari situ Pelo nggak ada lagi di Citraland. Nggak ada lagi Citraland. Itu disebut pasukan Siluman. Punya cerita lagi. Kenapa bisa disebut ada pasukan siluman tuh bang? Semenjak saya bernaik dari kelas 2 ke kelas 3 ya saya bilang, hari ini kita bikin nama pasukan siluman. Nggak ada yang pakai baju Poncol. Boleh celana hitam tapi bajunya kayak saya pakai baju Budut 52. Ah, Ada yang pakai baju Kampung Jawa, ada yang pakai baju DKI. berarti lepas atribut Poncol sama Nggak ada, sekali? nggak ada. Nggak ada. Itu buat apa bang? Buat ngindarin musuh ataupun buat apa nih? Buat cari gara-gara bang. Buat dari negara. Cari gara-gara. Yang kena kan dia ngeliat, oh anak Budut. Jadi yang kena lah nanti imbasnya dari misalkan dari Taruman Negara, dari Trisakti. Kan mereka yang kena pulang rame-rame di anak juga. kampus ya. Iya, kita tinggal duduk makan santai 8 orang. gitu. Berarti nyari duit dong kalau anak kampus. Ya nyari duit, dibilang nyari duit zaman dulu nyari duit lah sedikit-sedikit lah. Nah bang, ceritain dong bang, anak Poncol 30 itu kalau nyari duitnya itu gimana sih bang? Kalau dulu ya memang zaman dulu ya mohon maaf juga sih kalau memang ada kesalahan nih kalau zaman-zaman dulu. Kita kalau naik mobil tuh rapi pakai baju nggak ada baju Poncol. Kalau naik dari belakang ke depan ngelihat kanan kiri nggak ada penyakit, ada yang teriak. Kayak saya teriak, gara penyakai, tidak ada penyakit. Gara penyakai. Gara penyakai. Jadi tidak ada penyakit. Kode nih. Terus saya bilang, cagarai. Udah pas ngeliat situasi kondisi langsung. Set, satu bis sudah dibajak, turun. Mereka pasti kan kenalin kan baju. Iya. Anak Budut. Yang digai ya mereka sama polisi anak Budut, Kampung Jawa, anak DKI. Oh, pokoknya kalau udah kodenya Cagarai. Cagarai. Berarti udah semuanya. Jadi kita kondisikan, nggak di situ nggak ada tentara, nggak ada polisi, pokoknya aman deh. Oh berarti dipantau dulu ya bang? Iya dipantau kan Bolak-balik misi om kan kanan kiri kita naik gitu zaman dulu ya. Ya mungkin yang kalau ada merasa di kehilangan juga mohon maaf juga sih. Berarti gokil ya bang? Oh gokil. Berarti bang. satu bis itu bisa ke Cagar semua dong? Jagar bang. Dapat apa aja bang waktu zaman dulu? Semua bang. Era dulu dompet. belum ada handphone soalnya, dompet paling kan Dompet. emas ya. Ada Nokia pisang, zaman dulu kan Nokia pisang bang. Oh udah ada ya? Iya zaman dulu. Itu juga 1001 dapetnya kayak gitu. 1001 bener. Berarti kan kalau satu bis abang garap semua, seberapa banyak kalau dikumpulin bang? Itu kalau di Cagar itu ya bisa minimal 2 juta 3 juta. Zaman dulu bang. Itu mah udah gede Udah banget ngecek. bang. Ya kita langsung kan kayak dapat kayak gitu. Bayar uang sekolah setahun. Jadi tinggal masuk aja gitu. Jadi pada masing-masing buat bayar sekolah. Berarti asik juga ya dulu ya? Ya zaman Nyari dulu duit ya? bang. Memang gampang nyari duit kan. Hitungannya gampang. Uang haram kalau bagi sekarang. Karena kompak ya. Kompak betul. Nah, berarti habis dipantau gitu, yang satu nahan supir. Nahan supir, saya pasti akan nahan supir. Supaya Ente-nya yang nahan supir. supaya supir tetap jalan, kita lihat situasi paling nggak lama sih bang. Pas habis menyagar, 5 menit turunin, belaga turun kayak orang tawuran, turunin. Jadi orang bodot. Udah habis itu kabur. Hilang tuh Ya 8 temen-temen. orang kan hilang ketemu di mana gitu. Ya udah kita kasih kode, kita ketemu di sini nih, misalkan di Gunung Agung. Ya. Lari belakang ke sono, udah hilang ketemu, udah kita ngecek duit nih. Kayak gitu bang. Oh, seru juga ya. Strateginya nyari duitnya asik banget tuh. Sampai akhirnya bisa bayar sekolahan dari situ ya bang. Sekolah gitu. Cakep. Nah, lagi bang. Di situ, di saat ngebajak itu,
eksekutornya siapa sih Bang sebenarnya? Atau semuanya eksekutor? Eksekutor semuanya bang. Semuanya kompak berarti. Soalnya waktu zaman itu ya ada 5 gembel setia bang zaman saya. Bang. Gembel. Jadi bilang gembel abadi. Satu Fans banget sama Poncol lah. pelayanan terbaik. Satu Bang Raymond, Bang Tato, Ado, Ali, Theo, itu semuanya gembel bang. Tapi pakai baju biasa, rapi, kayak orang kerja. Ya. Gitu. Mereka semua pada bawa senjata juga kalau memang ini. Dia Makanya- bilang waktunya untuk tawuran, nyari duit. Dia bilang nggak usah tiap hari nyari duit. Kalau memang tawuran, kalau memang kualitas dia hanya buat saya nodong doang, saya usir bang. Iya. Harus kalau tawurannya kualitas bagus ya baru silakan mau nyari duit. Dari dulu ya Bang. Nah, berarti ente itu ke Kalideres sebenarnya gunanya niatnya sebenarnya bukan nganterin adek kelas sih yang ane baca di sini. Iya bukan. Nyari duit. Bukan nyari duit bang. Kalau kita waktu memang untuk anak kampus kalau nggak dikawal kesian. Mereka kadang ngeluh pas kita misalnya saya turun di biak nih guru-guru kita bisa nih. Dicerita pas besok sekolah, oh kemarin dibantai sama ini kan kita nggak tega bang. Iya. Namanya kita di bawah kita kan gitu. Akhirnya kita bilang udah menjajak sampai kadras, udah saya bikin komitmen kepada teman-teman ya udah mending gini aja, anak sekolah yang tidak mau ribut sama Poncol harus bayar seluruh, Yang enggak mau ribut sama Poncol harus bayar dari SMA 96 semua pokoknya yang ada, soalnya kita naik bis sekali masuk teman sekolah selesai. duitin lagi kali. Dia nggak duitin bang, kalau nggak ada duit ya palanya gantian ke kaca loncat, pir ngabut pir kecepatan misalnya 80 90 tuh 2 3 pung tiba anak dibuang, tinggal kita dengar jeduk, oh udah jatuh ya paling gitu doang. Zaman dulu kan namanya rasa pernah dibuang, saya juga terobsesi ke situ jadinya badannya lah kalau bilang ya mungkin kamu memang pernah ngerasain sama saya juga mohon maaf gitu. Nah, aneh pernah dapat cerita juga Bang. Anak Poncol 41A kalau udah main ke barat pulang bisa bawa dompet banyak. Ya kita jamu bang. Dijamu katanya. Soalnya gitu namanya kan namanya dia ikut di basis kita karena dia ingin tahu wilayah barat kan pernah satu bis kenapa satu. Jadi pas kita turun di Selipi Jaya ya saya tinggal suruh anak berapa orang, anak-anak ngerti. Paling blok balik 5 bis udah langsung turunin bang 10 dompet. Saya bilang nih buat ongkos pulang nih, sorry nih, namu nih gitu. Nah, enak banget namanya berarti dong di situ. Iya bang, dia bilang, anak barat enak juga ya. Dia bilang, jangan kayak situ, cuman kita pernah bertamu juga nggak boleh kayak gitu bang. Di 41 nggak ada Oh, namanya. kirain ente bertamu di 41. Dilarang boleh, Nggak boleh. nyagar-nyagar nggak boleh. Kalau mau di bis lain, saya bilang iya bos. Gitu. Tapi pernah ada kejadian katanya ente pas mau nyaker sampai minta mohon. Iya, karena waktu itu pertama naik, ya ketuanya bang Edot ya teman kita juga bang Ape ada, rame lagi naik bis. Saya juga kangen bang, sepatu Converse zaman dulu kan bagus bang. Iya, udah wah banget. Ya kan anak sekolah duduk rapi kan. Saya bilang, sepatu dong, kalau nggak dikasih ntar saya suruh loncat nih dari jalan tol nih. Akhirnya dikasih tukeran mas sepatu saya, sepatu yang gembel ya kan. Ada yang lihat, saya bilang tolong dong sepatu nih sekali-sekali aja. Oh gitu, gitu. Apa yang ngemis-ngemis gitu? Iya, jangan dong, maksudnya kan nggak deh, nggak 2 kali deh. Tuh kan nyakit deh, bukan dari anak kelas 1. Zaman biasa nih nggak menjaga tempat bis kita lagi. Takutnya kan ngejelekin basis dia bang. Iya. Kita saling menghargai karena udah sering ngalong, sering bersaudara lah di sana gitu. Berarti sekali ngerasain tuh. Iya, ngerasain pas banget satu. tuh. Nah, ada rasa deg-degan gak sih saat ente ngalong ke 41? Waduh bang, Karena jalur kan beda. bukan deg-degan lagi deh. Aneh pernah ngalamin ikut yang selama di Poncol, aneh ikut 41. Oh panas dingin juga sih bang. Berapa kali bang? Ya pertama kali ikut itu. Pertama kali 41. ngikut nih. Sampai pala aneh pecah 8 jahitan ya kan. Pertama kali ngikut kena. Kena. Itu kita pertama aja dari awal dia dari Asem, Bugis, terus Bonser, Ya. 12 Rumanun, Penas. Pas Penas saya kena, pala saya pecah. Akhirnya saya dioperasi dijahit lah ya 8 jahitan. Teman saya Raymond juga kena kan, palanya juga pecah. Cuman kisah itu Raymond lucu teman saya nih. Saya 8 dia 13, dia bilang sama dokternya, "Dok, saya harus 8 jahitan." "Lu nggak bisa." Kalau dokter nggak mau ntar saya tusuk nih. Saya bilang sama Raymond, mohon Raymond harus 13, nggak mau. Raymond harus kayak Ambon 8. Saya bilang nih orang gila juga nih. Iya. Kan? Pas di situ saya ngeliat ketuanya Bang Edot, wah marah besar kan pada temen-temennya. Lihat tamu pakai kena lagi, wah udah. Saya pikir udah selesai nih bang. Dari UKI naik mobil lagi, ribut lagi mana kampung. Saya bilang nih, udah pertama saya pikir jaban lah ya. Nah, ribut lagi sampai Pasar Rebo, ribut lagi sama pedagang Pasar Rebo. Pas terakhir pas itu kalau nggak salah
di daerah mau Cibinong. Saya bilang nih Oh, berarti panjang dong Bang saya perjalanan bilang Bang. 41 kapan selesainya saya bilang. Wah, saya langsung tobat, saya bilang tobat nih. Ini gak selesai nih memang sampai jam 10 malam saya bilang, "Woi, ini kapan selesai sih? Berantem terus nih gila nih. Pala ini udah pecah," saya bilang. Ntar ya terakhir Cibinong, saya bilang waduh mati nih dari Cimangga Cibinong kan, saya bilang waduh berat juga. Anak pasar tuh memang saya akuin dia ributnya bukan anak sekolah, bukan anak kampung. Anak kampung ya. Lagi Anak bapak ketuanya tongkrongan. bapak Edet sama bapak Ape. Berarti waduh. selama perjalanan kalau yang Abang hitung-hitung ingat-ingat berapa kali ketemu tuh Bang? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Lebih dari 10. Lebih dari 10 anak Perjalanan kampung. anak 41 tuh. Iya anak kampung. Aduh. Kita aja yang kita biasa anak sekolah ketemu anak kampung kan juga berat juga bang. Kan nggak tahu situasi kondisi kita lari kemana, Jalurnya juga malam-malam. Apalagi timur kan juga jalurnya nggak begitu gede kan? Iya nggak jam begitu gede tapi ribet terus. Makanya saya bilang wah timur top. Selama saya kalau di Poncol di antara semua basis hanya timur yang saya akui. Saya akuin ini berat nih jalurnya nih. Gitu pengalaman saya di 41 Begaul Ngalong ya kalau di Ngalong ya. Aduh pengalaman pahit juga tuh. Tapi seru ya Bang ya. Oh seru. Teman-temannya anak 30 seru, anak 41 juga seru ya Bang. Kalau 30 nggak semuanya bang nggak ngikut ngalong. Paling saya sama Raymond doang. Yang lain nggak kurang 41 kurang. Karena dia tahu juga kali ya. Ya bukan tahu mereka pulang mikir basis sendiri kan. Pulang kalau saya kan namanya saya jadi ngalong, saya sama Raymond saya bilang mon ngalong mon 41 saya bilang. Akhirnya kita terbiasa lah kalau itu main mas sama silaturahim ya, nyari temen gitu nyari saudara. Itu serunya sama anak 41. Bang, Poncol itu saat lulusan gimana Bang? Lulusan bisa-bisa sih bang. Bisa ya. Berarti nggak bentrok nih lulusan. Yang 41 ya pulang 41 bentrok. Kalau saya 30 karena saya lulusan saya sendiri. Oh iya, Ya, kan saya masih sendiri kan kelas 3 sendiri. Yang lain-lain yang siang paling nggak udah lulusan gitu aja bang. Karena 30 nggak begitu banyak Nggak terlalu banyak bang. Paling banyak itu paling top-topnya itu 11. 11 sama fans klubnya tuh ya. Ada udah 11 udah top. Udah top ya. Jadi paling banyak itu 11 orang. 11. Berarti nggak ngerasain keributan di lulusan tahun Nggak ketemu bang, 97? nggak ketemu. Nggak Jalurnya ketemu. Nah, Bang, yang aneh tahu ini Bang Ambon ini kan setelah lulus masih ikut adik kelas. Betul. Betul ya, Bang? Sampai tahun berapa sih Abang ikut adik kelas? 2004. Karena Abang Senioritas saya karena waktu selesai sekolah saya sempat masuk juga ya setahun ya di Tangerang Baru gara-gara itu anak Poncol tuh jadi pada ngebajak saya lagi tidur pas korban itu ini temennya saya kan kaget juga akhirnya saya tusuk saya dimasain sama masyarakat akhirnya saya masuk 1 tahun di situ itu udah baru lulus nih. baru lulus bang. Berarti sampai tahun 98. Ya 97 lah pas 97 kan 97 lulus saya sudah mau arah ke 98 itu dia saya ketangkep masuk 1 tahun di Salemba sama di daerah Tangerang Baru gara-gara itu anak Poncol dia orang pernah ngebajak saya tidur bang. Iya. Pas saya bangun semua nunjuk saya ini temennya ya akhirnya saya mau ngelawan saya tusuk aja 1 orang ibu-ibu kan apaan sih bro saya pas mau turun waktu itu memang zaman kerusuhan ya saya diginiin pakai pistol itu lari sana akhirnya saya ketangkep. Iya. Polsek 715 di Senen itu saya asli dipukul massa tuh. Abis berarti Bang ya. Wah hancur bang. 20 juga ya. 20 akhirnya kita masuk 1 tahun. Akhirnya dari situ saya kuliah bang. Oh lanjut kuliah. Nah di BSI Tapi kan. udah belum ikut nih. Dan karena saya kuliah, saya tahu kan Poncol senioritas. Iya. Maka saya langsung berkomitmen. Siapapun anak Poncol pulang ketemu saya harus tawuran kalau kalah sebenarnya saya antem. Karena saya alumni. Iya. Karena saya kuliah tahu sendiri bang anak kuliah zaman dulu kan waktu zaman Orde Baru kan. Iya benar. Makanya saya bilang anak Poncol semuanya sampai tahun berapa pun saya ada. Sampai tahun berapapun Abang masih tampil gitu Ikut. ya. Makanya nama Bang Ambon Biak juga pecah juga dikenal sama Ya, setiap dikenal, generasi ya. generasi. Makanya dari situlah pas bergantian regenerasi mulailah salah paham anak Poncol ada yang ikut DKI. Iya. Akhirnya bentrok sama Kampung Jawa. Gitu. Akhirnya DKI saya kalau kan hati saya senang, tergantung hati saya senang zaman dulu waktu saya memang udah alumni, DKI saya mau ributin karena ribut di Siakawan kan. Ribut juga mas kita. Ribut juga akhirnya. Ribut sama saya. Nah, saya mau gabung sama Siakawan. Gitu. Karena mau setiap kawan dekat ya Bang dari sini ya. Ya, Siakawan depan. Berarti selama di sampai di apa namanya Abang alumni masih sering ikut.
Pernah punya kejadian nggak bang saat abang udah jadi alumni ngejaga adik-adik kelas itu Pernah ribut kejadian uahnya lah di ya, mana bang? wahnya itu di daerah Jakarta Barat lah ya. Itu Milano, itu salah paham sama Kampung Jawa. Melihat adik-adik saya angkatan 2004 aping ya mau dihantam dadanya, saya tangkis parangnya, saya baku hantam, baku bacok-bacokan nggak apa-apa. Saya ke kanan, anak-anak ke kiri, karena ada polisi kan. Iya. Akhirnya lah, kalau saya mungkin saya lagi kualat sama orang tua mungkin ya kalau saya bilang ini musibah. Akhirnya saya kena di mata, di kepala, di badan, dan waktu itu saya sudah bertahan. Akhirnya untung ditolong sama security. Security taruh, saya ngeliat Kopaja. Kopaja, Roxy. Itu untung keneknya kenal. Bun, udah bang, Roxy ya, saya tidur. Itu kata dia, saya mati 1 jam bang. Sempet dinyatakan mati. Karena kan saya tidur. Iya. Kepala saya penuh darah, mata saya penuh darah, badan saya penuh darah, saya diem aja tidur. Pas sampai dengar Roxy, saya turun. Roxy, itu satu Roxy mas, kaget semuanya. Anak saya lawan, saya turun. Anterin dong Tojo. Naik ojek kan, ojek bingung, Tojo mana nih kan. Akhirnya saya sampai sini, saya bilang sama orang tua saya bilang mah, saya kualat. Udah akhirnya langsung dibawa rumah sakit. Kualat lah sama orang tua lah. Sebelumnya berarti ada cerita dong sama orang tua. Maksudnya ngelawan lah. Oh ngelawan ya. Iya. Jadi di Lu situ ngapain sih ke sekolah? Masa bodoh mau gitu kan namanya ngelawan kita kualat sama orang tua dong. sempat ngebantah jatuhnya. Ngebantah lah sama orang tua gitu. Tapi ente hebat loh bang. Setiap kali kena, abang bertahan dan sampai rumah. Apapun yang terjadi bang, ini kalau misalkan kena apapun yang terjadi ini pulang dulu. Enggak langsung, enggak langsung ke rumah sakit gitu. Sedangkan kalau kena itu kan pendarahan tuh. Pendarahan bang. Apalagi abang tadi bilang di mata, di kepala, di badan. Sampai dibawa ke rumah sakit yang di sini aneh kena apa itu dokternya sampai bilang ini anak kalau fisiknya nggak kuat meninggal. Iya. Karena di luar kita bola bang, olahraga gitu, jadi fisiknya masih bagus gitu. Jadi kalau saya apapun yang akan terjadi, kalau pernah ketusuk, saya harus pulang. Saya lapor ke orang tua, nggak pergi ke rumah sakit dulu. Gitu. Nah dari luka terakhir itu bang, berapa luka jahitan lagi yang abang alamin? Di sini 15 mata. Panjang dong berarti. Panjang ya kan. Sini samping 10. Sama di kepala bang. Di kepala berapa? Kepala 8 nih panjang sini tengah. Gokil juga Bang Ambon. Badannya penuh dengan luka ya ternyata. Itu poncol segitu kerasnya poncol ya Bang ya. Nah, gila sekalian nih poncol. Jadi kalau cemen jangan masuk poncol deh. Betul. Nanggung soalnya ya Bang. Betul. Gimana Bang kalau di poncol tuh kita dididik harus berani. Harus berani. Betul. Nah. Kalau tidak berani ya udah nggak usah masuk poncol. Kalau tanggung-tanggung kita bisa mati sendiri. Apalagi waktu Abang kelas 1 katanya Abang sama senior suruh nyerahin kalung apa gelang? Iya, pertama itu harus cari kalung. Harus nyari kalung ya. Kita kan bingung, kita kelas 1. Tapi dalam hati kan apapun yang penting saya masuk poncol aja. Untuk membalas dendam saya nih kepada aliansi saya tuh Budut Omo tuh. Oke, siapapun Budut, saya benci deh. Gitu waktu zaman dulu ya Bang ya. Akhirnya saking saya tiap hari bingung kelas 1. Mau nyari barang nggak punya, nggak berani. Kan namanya kita kelas 1 nggak mungkin lah Bang nodong Bang. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri Bang nih Bang. Saya habis nodong. Bilangin nodong. Nah, tahu gelang mak saya setimpe. Sampai diusir 1 tahun Bang. Sama orang tua karena bapak saya kan tentara bilang. Pergi dari rumah sini. Lu bukan anak sini lagi. Gelang Bang, gelang. Tapi mau dicoret dari kakak tuh jadinya. Ya bapak saya kan TNI Bang, Iya. Tentara nggak ada urusan, didikan tentara tersendiri Bang, pistol masuk, ya kan, kopel masuk, makanya saya bilang, udah deh, saya bukannya saya diusir, saya daerah sini saya tidur di pos ansip kayak, di ujung kayak, di bangku mana, di samping masjid kayak, yang penting kalau siang saya bisa pulang aja makan. Yang penting nggak ketemu bokap nih. Ya nggak betul bokap, kalau nyokap kan masih ada punya hati sini tuh makan, nggak tega kan namanya anak kayak kan, kalau laki mah nggak ada. Karena memang dari anggota ya. Iya, karena Keras benar-benar wah gila gelang Bang zaman dahulu Bang. Iya. Dari zaman dulu gaji tentara segedenya berapa sih Bang? Ini gelang istrinya setimpe. Ada rasa nyesel nggak Bang? Saya nyesel sih, tapi dalam hati yang penting jangan berhenti poncol. Tetep deh nggak apa-apa deh. Ya akhirnya kan ibu saya kan kadang saya mau kembaliin juga bingung. Enggak usah.
Oh gitu, nggak usah. Ya kan saya bilang nggak apa-apa, kelas 1 saya cari gelang. Nah, Kelas 2, kelas 3 kan gelangnya kembali. gelang orang juga. Gelang orang lah bang. Dikasih orang tua itu apa dosa? Itu dia. Itu lucu bang, kisah kita di laut tuh pernah lucu bang. Saya bilang nggak usah ribut, biar dibantai. Terus anak bang, saya selalu ngomong, ibu jangan dekat pinggir kaca, nanti takutnya ada yang disambitin bu. Biarin bis pas lewat dari Pejambon pasti ke kanan. Wah, anak muda tuh semua depan, wah poncol nih. Benar. Ya kan, disambitin bang, jogar. Itu kan semua pada tiarap bang. Iya. Kita ambil dompetnya bang. Ya. Tapi punya kepikiran ke situ loh, Itu bang, orang bilang, mau usah ribut. Ini kan bis penuh penumpang, kita hanya 8 orang. Terus pasti dibantai, pasti tiarap. Iya. Kita sambil ngambil kalung trek, ya kan? Wah, jangan tahan. Dompet, tatonya ada dompet TNI bang. Iya. Oh, sama gaji-gajinya bang. Ya, kita nggak tahu terus langsung kumpul tas kan banyak. Pas udah dibantai kan mobil aja terus jalan. Pas mau sana kita turun bang, kabur. Oh kumpul deh, wih kok tas ada dompet loreng bang TNI. Besoknya di anak pojol dicariin bang sama garnisun. Dompet sama gaji demi Allah deh bang. Tapi ada yang kena nggak? Hah? Ada yang kena nggak? Apanya? Ketahuan nggak orangnya? Nggak ada ketahuan bang. Nggak ketahuan, cuma kita, dicari aja. Kita kan pas kelama turunin hanya nongolin kepala, wah pojol. Mobil kan dibantai bang, dia pada nyebrang, pojol kan ceger, dia bilang pasti kan tiarap, ya kan? Kita ngambilin, lumayan dapet, ya kan? Dompet, kita ngambil dompet, gitu mah biar diri aja nggak apa-apa. Memang otak kriminal, ente bang. Kita bilang pakai otak dulu nih, hari ini kan bang, wah bang sekolah nih belum beres 1 tahun nih. Itu dapat tentara bang, besoknya anak pojol dicariin garnisun. Akhirnya kita pulangin bang dari KTA-nya. Ini Oh sempat dipulangin juga. melalui kantor pos lah. Cuman duitnya nggak pulang. Itu kan pulang. Semuanya. Iya bang. Jadi kita pulangin aja semua KTA itu melalui kantor pos. Udah benci garnisun tuh, menak poncol tuh. Itu berapa hari? Padahal itu uang gaji loh bang. Ya kita nggak tahu bang. Kan bukan saya bang, teman-teman susah. Pas kumpul-kumpul di tas, kok ada dompet loreng nih. Wih gila lu. Tapi yang nahan di pintu ada nggak deh bang? Kan dibantai nih mobil. Kalau patah 7A bang, kalau dia namanya untuk pulang ke Pulau Gadung Kalideres, itu mayoritas penuh bang, Iya. penuh penumpang. Penuh penumpang benar. Kita Dulu tuh bis itu pasti. itu pasti penuh penumpang. Kita masuk nyelip-nyelip nih, misi itu tutup. Ini kan penumpang semua bang. Iya. Kayak makanya kenapa bisa mundurnya di laut anak budut sama kita? Itu pas kita barengin pelan, saya turun dari kaca, keluarin parah bang panjang bang. Saya bilang, turun, sampai dia kan anak pojol banyak. Iya. Baru 11 orang, saya bijak, bujak. Pas belokan dia bilang, thank you kau pulang, mati gue bego. Ini penumpang bukan ini. Buka jalur doang Bukan ya. jalur doang, makanya dia bilang, gila anak nih. Karena mereka lihat kapasitas juga bang. Kalau saya, karena dulu olahraga ya, mana tuh sempat dibilang kok punya susu kaki, kagak bang karena olahraga. Dari saya speednya masih bagus lah, gitu. Kalau lari mah bisa lumayan lah kecepatannya sih lumayan. Iya, karena punya tekniknya ya bang ya. Tekniknya bang betul untuk lari. Gitu. Nah, jadi cerita sama Bang Ambon Biak itu seru karena berhubung cuaca juga hujan, takutnya mengganggu audio kita. Sebelumnya makasih banget Bang Ambon ya sudah mampir ke channel Teladan 74 dan Ane juga makasih banget sama tim juga udah dikasih kesempatan mampir ke kediaman Bang Ambon Biak gitu. Siapa tahu nanti bisa mampir lagi Bang, bisa ngopi bareng ya Bang. Saya juga banyak terima kasih nih kepada Teladan 74 ya teman-teman semuanya ya untuk silaturahim ke rumah saya nih. Gitu saya juga berdoa semoga cepat maju semoga untuk Teladan 74-nya nih. Salam dong Bang buat fansnya anak-anak Teladan 74. Salam ya untuk semua fans anak Teladan 74 ya, semoga sukses selalu ya untuk konten-kontennya lebih maju lagi. Mantap Bang. Punya ini nggak kesan selama sekolah di Poncol? Kesannya apa? Kalau untuk sekarang ya jadi yang baik aja lah untuk generasi sekarang. Gak usah ikut-ikut kayak pasukan-pasukan yang tim kontek-kontek ketemu tawuran karena nggak ada gunanya bang. Gitu untuk generasi sekarang. Ya untuk alumni Poncol yang sakit untuk tahun ini semoga cepat sembuh. Abang-abang semuanya mohon maaf lahir batin deh kalau saya ada salah-salah kata gitu. Cakep ya Bang. Kapan nih Poncol ngadain reuni akbar? Tergantung dari ketua kita Bapak Edot. Tergantung dari ketua Bapak Edot ya. Betul. Mudah-mudahan selepas
normalnya lagi nih, covid bisa berkumpul lagi ya Bang? Bisa berkumpul. Kalau kita sih kopdar masih bisa. Masih bisa, Cuman ya? kan karena situasi kondisi COVID-nya aja jadi kita menjaga jarak juga. Iya, gitu. iya. Apalagi sekarang Bang Amon Biak bisa dibilang sebagai YouTuber nih, artis. Ya. Ya. Udah banyak Bang fansnya Bang. Alhamdulillah. Bang. Sampai Abang juga di mall katanya pernah ketemu minta foto. Iya, Bang, minta foto lah, di pom bensin lah. Bukan apa, karena kita juga bingung. Gitu. Ya karena mereka udah Bang, kapan lagi Bang konten? Iya. Saya pikir mereka kan konten pakai akun saya, saya bilang enggak, saya di wawancara yang lain. Gitu. Iya Bang, kalau Abang konten kita siap nih like nih. Asik. Nah, gitu aja kebersamaan kita sama Bang Ambon Biak. Nah, terima kasih juga buat penonton setianya channel Teladan 74. Sorry nih kalau misalnya kita masih ada kesalahan dan kekurangan gitu. Kita juga masih belajar lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Ya. Karena makin berkembangnya kita juga kita semakin jadi lebih baik lagi. Dan pesan gua terakhir juga buat teman-teman alumni Teladan 74, khususnya untuk Ikatan Keluarga Besar Teladan 74 dan untuk Teladan 305 Sunday Market Albasnya, terima kasih udah support channel Teladan 74. Dan terakhir buat teman-teman kru dan official Teladan 74, terima kasih banget. Nggak lupa gua ucapin terima kasih lagi buat kalian semua, kalian keren, mantep. Terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.